Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue, Leong Crypto. Dan hari ini gue bakal membawakan beberapa berita kripto, teman-teman ya. Karena kita tahu kemarin itu turun, teman-teman ya. Kenapa sih kripto bisa turun ke level 23.000 lagi? Apa penyebabnya? Kita langsung lihat aja, teman-teman ya. Pertama, kita langsung go ke market overview guys ya. Di sini kalau kita lihat kripto sekarang harganya sudah stabil di angka 23.400 ya teman-teman ya, dan ini turun cukup lumayan teman-teman dari atas kemarin ya. Kita udah ngepam sampai 24.400, kerejek resisten dan langsung jebret ke bawah turun, dibanting ya guys ya, dibanting cukup drastis. Dan kalau misalnya kita lihat bukan cuma BTC, BNB pun teman-teman ya, ini penurunannya juga lebih drastis lagi kalau gue bilang, bahkan low-nya sampai 301 guys ya. Ini udah jauh banget ya, ini udah masuk ke order block pada tanggal 4 Agustus gitu ya, udah 2 minggu, udah hampir 2 mingguan. Jadi ya lumayan drastis turunnya teman-teman ya. BNB dan juga BTC total market cap-nya pun ya teman-teman turun ke angka 1,09 triliun dolar ya, cukup drastis kalau gue bilang turunnya. Tapi apakah ini akan melanjutkan penurunan atau ntar bakal bounce back teman-teman ya? Nah kalau gue bilang ini sebetulnya bakal melanjutkan penurunan guys, menurut gue ya, sampai akhir minggu ini paling nggak. Kenapa? Karena ada beberapa alasan guys ya. Yang pertama teman-teman ya, kalau kita lihat berdasarkan technical di sini teman-teman, dia udah melakukan istilahnya dead cross ya di sini ya. Udah ada dead cross ya, dimana MA200 dan MA50 nya udah crossing ya kan. Nah lalu itu yang pertama. Yang kedua juga kalau menurut gue berita di luar tuh cukup serem sekarang ya teman-teman ya, terutama hasil minute meeting the Fed ya teman-teman ya. Ini adalah hasil minute meeting ya teman-teman ya, kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, pasar itu sekarang emang lagi agak sedikit takut karena kemarin hasil FOMC-nya itu bilang kalau misalnya inflasi ini bakal terus ditekan dan The Fed bakal terus naikin suku bunga. Ini kan sekarang udah bulan Agustus ya. Artinya bulan depan itu harusnya kenaikan suku bunga lagi teman-teman, yang terakhir ya. Kenaikan suku bunga terakhir untuk tahun 2022. Nah, kalau misalnya suku bunga dinaikin lagi, tentunya market nggak bakal pulih teman-teman ya. Kalau menurut gua dia bakalan terus stabil, walaupun kalau misalnya kita lihat sekarang kripto ini sudah mulai ya agak stabil di angka 20.000 sampai 25.000 lah. Gua kasih range yang cukup jauh gitu ya. Udah stabil di angka segitu, tapi tetap aja menurut gua teman-teman ya, sekarang kripto ini memang bukan menjadi tempat investasi atau bukan menjadi kayak tujuan utama orang berinvestasi teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita mau lihat teman-teman ya, ini untuk pertama kalinya teman-teman ya, setelah lumayan lama akhirnya teman-teman ya, kripto itu berbeda dengan Nasdaq teman-teman ya. Jadi Nasdaq itu cenderung naik ya, sekarang Nasdaq cenderung naik. Ini sebetulnya kemarin udah gue bahas ya, cuma ini mungkin lebih lengkap lagi karena dia menurut di compare gitu ya. Nasdaqnya itu biasanya kalau Nasdaq turun, kripto turun guys. Sekarang Nasdaqnya naik tapi Bitcoinnya agak stagnan ya. Inilah kalau menurut gue yang bikin penguatan asumsi gue kalau misalnya Bitcoin itu bukan menjadi tempat atau tujuan utama di mana orang mau berinvestasi gitu guys ya. Orang mau berinvestasi udah pasti kalau misalnya dia ada duit lebih ya. Otomatis sekarang kalau misalnya orang di luar sana kehilangan pekerjaan, atau misalnya jangan ngomongin kehilangan pekerjaan deh. Kalau misalnya orang nggak bisa dapet sampingan lebih lagi gitu ya, orang tuh nggak bakal mau invest di kripto guys. Dia pasti lebih milih mungkin ngelunasin cicilan mobil, cicilan rumah dan lain-lain gitu guys ya. Dia nggak terlalu mikir investasi, sudah pasti gitu ya guys ya. Itulah yang terjadi di masa-masa sekarang teman-teman ya. Dan ya bukan cuma itu aja, yang sedikit menyeramkan juga kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, di sini inflasi UK atau Inggris ini sudah naik teman-teman ya, naik jadi 10% ya teman-teman. 10% ini tertinggi setelah 40 tahun terakhir, which is 40 tahun tuh 1980-an guys ya. Itu masih ya semi-semi dibilang perang udah enggak ya, tapi itu krisis global di Amerika kan 80-an ya, memang tahun 80-an guys. Jadi ya itulah yang terjadi, 10,1% teman-teman ya. Dan ini dipacu oleh food teman-teman ya, food scarcity atau kelangkaan makanan di sono, makanan mulai langka. Lalu yang paling utama adalah energi teman-teman ya. Energi price ini naik teman-teman. Kenapa? Karena biasanya yang mensuplai energi daerah Eropa itu adalah Rusia guys ya. Rusia, China sebetulnya banyak lah ya yang suplai energi, tapi Rusia andilnya besar gitu loh ya di suplai energinya Eropa. Nah sekarang di Eropa ini sedang kekurangan energi karena
perang Rusia itu masih terus berlanjut guys sampai sekarang ya. Rusia Ukraina tuh belum selesai, perangnya masih terus terjadi, dan inilah yang bikin kalau menurut gue naik gitu guys ya. Forecastnya adalah 9,8% ya teman-teman, tapi ternyata jadinya 10,1%, which is ini hampir dua kalinya forecast teman-teman ya. Jadi dari 9,4 dipikir bakal jadi 9,8, which is cuma naik 4 poin gitu ya, 40 poin. Ternyata naiknya 70 poin teman-teman ya, di angka 10,1 gitu ya, 0,7. Jadi gila banget guys ya. Jadi ya inilah yang terjadi di UK. Jadi negara-negara di luar sana juga sebetulnya masih suffering banget. Kita bisa dibilang cukup beruntung sebetulnya. Di Indonesia kita nggak terlalu berdampak terlalu parah banget teman-teman ya. Jadi di Indonesia sebetulnya berdampak apa enggak sih? Berdampak ya, berdampak juga, tapi nggak separah negara-negara di Eropa dan juga Amerika tentunya. Karena menurut gue di Amerika juga sekarang lagi parah banget orang-orang, bukan orang, maksud gue perusahaan sekarang lagi kekurangan tenaga kerja. Ini sebetulnya yang agak gawat gitu ya. Orang-orang nggak mau kerja ya kan, bukan nggak mau kerja sih, dia kekurangan tenaga kerja di saat orang-orang covid kan banyak yang berhenti kerja gitu guys ya. Nah sekarang covidnya sudah mulai pulih, orang-orang semua banyak kan buka lowongan gitu ya, kecuali ada beberapa perusahaan kripto yang memang mengurangi karyawan gitu ya, kayak perusahaan teknologi sih yang paling banyak mengurangi karyawan. Gua rasa udah kita bahas beberapa minggu lalu gitu ya, kalau misalnya kayak semacam Amazon gitu ya, Google itu agak sedikit ngerem gitu ya untuk menerima karyawan baru. Terus kalau nggak salah gue lupa Walmart apa dia juga agak sedikit nggak jadi expand gitu ya. Jadi kita udah bahas waktu dulu gitu guys ya. Dan ya ini energi capnya bisa naik ya teman-teman ya. Jadi tahun 2023 nih belum tentu menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun 2022, karena tahun-tahun 2000 menurut gua 2023 2022 ini adalah masa-masa kayak apa ya, kembali gitu, masa-masa dimana saat kita udah kena pandemi, seluruh dunia kena, kita beradaptasinya nih sekarang nih 2022 2023, dan gua harap 2023 pertengahan tuh udah jauh lebih baik ekonominya daripada sekarang, amin. Oke teman-teman, jadi ini ada sedikit memes ya, memes. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya day trading tuh teman-teman pakai jas. Kalau swing trading udah mulai bete ya karena ngeliatin chart terus dan kalian gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Apalagi yang open posisi long. Ya kalau misalnya buka posisi long dengan kondisi kayak gini sih cukup menyeramkan ya. Walaupun bisa ya, bukan gak bisa ya, bisa. Karena kalau misalnya teman-teman open posisi long istilahnya di kalau open posisi longnya di sekitar mana ya? Ya di sekitar bawah sini lah ya. Ini berapa nih? Ini 20.000 ya, 20.000 tanggal 26 ya bulan lalu tuh masih oke banget ya. Di sini juga sebetulnya oke banget. Tapi kayak long tuh cukup mengerikan sih guys ya. Choppy banget gitu. Kayak teman-teman lihat ini kan hourly ya. Coba lihat daily tuh. Weeknya gila ya guys ya. Weeknya gila guys. Ini juga weeknya gila-gila nih teman-teman ya. Jadi tanggal 15 Agustus aja weeknya sampai ke angka 25.000, terus closingnya di angka 24.200. Kayak beda $1.000 tuh lumayan signifikan ya teman-teman ya. Di kripto $1.000 tuh istilahnya hampir 5% guys ya, selisih dari week sampai closing gitu ya. Cukup jauh sih, cukup jauh ya. Dan ya ini kurang lebih kayak gini hari ini, dan gua harap teman-teman semua untung di luar sana. Selamat buat yang nge-short kemarin ya, sudah cuan udah pasti ya. Buat yang ngelong ya turut berduka, semoga gak dapet surat cinta dari CZ ya teman-teman ya. Oke ya, jadi hari ini kurang lebih begitu aja kontennya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton. Kalau gitu gue Leong Crypto pamit dulu. See you in the next video. Bye bye.